Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman sahabat P Network dimanapun berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Masih bisa melaksanakan tugas seperti biasa, rutin, ya, tanpa adanya hambatan. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman sahabat P Network, waktu 3 tahun lebih itu bukan yang singkat, ya. Itu cukup lama. Semoga apa yang kita lakukan semuanya sangat bermanfaat. Banyak orang yang sudah mulai ragu-ragu dengan P Network, itu tidak ada masalah. Tetapi banyak orang yang mulai yakin. Kenapa? Karena sudah muncul tanda-tandanya untuk menuju sebuah keberhasilan. Di mana tanda-tandanya? Yang pertama, ya. Sudah lama juga ini muncul. Yang pertama mungkin adalah KPIG. Nah, itu yang pertama muncul itu. Yang kedua ada PIC. Ya, dengan istilah mereka itu REM. Rumah, emas, mobil, disingkat REM. Kemudian yang ketiga muncul lagi. Berli Logistik. Kemudian ada lagi yang keempat, ya. Para exchange mulai bermunculan. Teman sahabat P Network dimanapun berada, disinilah kita harus berpikir cerdas untuk menentukan nantinya setelah open mainnet kemana kita harus pergi. Saya ingin mengingatkan kepada teman sahabat P Network dimanapun berada, yakinkan diri kita mencari sesuatu yang pasti. Ya. Kalau yang sudah pasti, kemudian jamin, ya, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, itulah yang terbaik. Kenapa, ya? Saya khawatir teman sahabat P Network dimanapun berada, emosi, nafsu, ya, ini akan muncul bagi diri orang yang tidak bisa mengendalikan hatinya. Kenapa? Belum waktunya open mainnet, sudah berusaha menjual koin P-nya. Jangan. Nanti bermasalah, kena blokir 100 tahun, sia-sia koin P kita. Jadi apa langkah yang harus kita lakukan? Pilihlah salah satu dari yang saya sebutkan tadi, ya. KPIG, kemudian ada PIC, kemudian ada Berli Logistik, yang keempat ada exchange, tempat pertukaran. Ini akan bermunculan. Saat ini 4 ini sudah mendominasi. Sudah mulai tebar pesona, sudah mulai mengiklankan diri. Sahabat P Network dimanapun berada, coba ambil sebuah kepastian, ambil jalur yang paling aman. Kenapa? Karena salah kita memilih, maka koin P kita itu akan hilang. Open mainnet pasti datang. Kapan waktunya tergantung nanti Kortim sama Nicholas. Karena di bulan Februari nanti ini KYC massal terbuka habis yang namanya KYC. Kemudian hackathon juga akan berakhir. 3.000 sekian perusahaan yang masuk bekerja sama dengan Nicholas. Mereka sudah menentukan sikap siapa pemenangnya. Februari kita sudah tahu. Kenapa? Disitulah terakhir pengujian mana hackathon yang terbaik yang dapat membackup P Network. Karena sistem aplikasi kita ini jangka panjang dan harus diamankan betul. Jangan sampai ada yang membobol lagi. Maka diundang 3.000 sekian ahli komputer perusahaan untuk disuruh membobol aplikasi dari P Network ini. Jika nanti sudah dapat pemenang dan aplikasi kita nggak dibobol lagi, disitulah muncul open mainnet gitu. Jadi besar harapan kita semua, ya, pada saat nanti open mainnet, kemudian semuanya sudah ditransfer ke dompet wallet, kemudian kita sudah mulai diizinkan transaksi, teman-teman harus memilih menentukan sikap. Ini kesempatan kita belajar mulai dari hari ini. Siapa, di mana, dan berbuat apa. Apakah yang 4 ini memungkinkan, memberikan keyakinan kepada kita untuk memanfaatkan koin P kita. Apakah dibelanjakan, ditukarkan, dan lain sebagainya. Perlu diingat, janji Kortim dan Nicholas, ya, dia akan membuka exchange tersendiri yang bisa digunakan oleh semua pioner.
Jadi ini kesempatan emas bagi kita. Dan kita berharap secara otomatis ini akan berjalan sukses. Namun hati-hati dengan emosional kita, jaga, pelajari satu persatu. Kalau kita memilih KPIG, apa alasannya? Kalau kita memilih PIC, bagaimana keamanannya? Kalau kita memilih Berli Logistik, apakah ini mungkin? Atau kita langsung bertukar saja ke exchange? Teman-teman pionir, disitulah kita menentukan sikap. Dari sekarang, jika Anda mendengar kata KPIG, coba ajak teman-teman diskusi. Apakah sudah berbadan hukum? Apakah ini resmi? Apakah ini legal, ilegal? Kemudian lanjut, ya PIC, bagaimana PIC, di mana kantornya, kemudian siapa pemimpinnya, bagaimana dasar hukumnya, ini sudah legal apa belum, pelajarin aja, semuanya kita pelajarin. Termasuk rekan saya, teman saya, sahabat saya, Berli Logistik yang ada di Cina. Nah, dari sekarang segera buat persiapan. Persiapan yang dibuat itu, badan hukumnya, organisasinya, kita nggak main-main. Mbak Berli, kita bermain ini untuk dunia loh, bukan Indonesia saja. Saya yakin dan percaya, mungkin Mbak Berli, ya silakan lengkapi badan hukum, manajemen, perwakilan kantor di mana di Indonesia, kemudian daftarkan, buat juga proses badan hukumnya, supaya nanti pada saat open minded tidak ada lagi yang melanggar hukum. Jadi teman, sahabat P-Network dimanapun berada, saya menginginkan semua pionir sukses. Yang keempat saya sebutkan, saya juga kepingin empat-empatnya bisa sukses nanti membantu pionir. Karena nggak mungkin tertuju pada satu saja. Jadi orang membuat pilihan-pilihan. Apakah dia larinya ke KPIG, apakah larinya ke PIC, apakah larinya ke Berli Logistik, atau larinya nanti ke exchange pertukaran. Bebas, sah-sah saja. Namun hari ini saya mengingatkan teman-teman pionir, jangan salah pilih. Pelajari, bila perlu di dalam grup diskusikan. Ya ini nggak bisa main-main, kita nggak bisa sembarangan. Karena nanti koin kita sudah berharga, janganlah sampai hilang percuma. Nambang itu nggak gampang loh. Ya, walaupun memang dia gratis, tak bayar, namun keaktifan kita menguji kesabaran kita pada saat penambangan-penambangan tersebut. Teman sahabat P-Network dimanapun berada, segera bentuk kelompok-kelompok diskusi di masing-masing komunitas. Ya. Kemudian tanyakan langsung kepada ownernya langsung. KPIG tanyakan ke KPIG-nya. Kalau PIC tanyakan ke Pak Philip-nya. Kemudian Berli Logistik hubungin Berli atau perwakilannya. Tanya prosesnya. Agar semua berbadan hukum dan jelas. Kemudian dalam pembelanjaan, kalau kita menggunakan KPIG, kalau kita menggunakan PIC, kalau kita menggunakan Berli Logistik, berapa persen dipotong koin P kita. Ini semuanya harus jelas. Supaya apa? Supaya semua bisa berjalan baik dan lancar. Tidak ada yang saling mencurigakan. Saya ketiga-tiganya ini teman, sahabat. Pak Philip sahabat saya, Pak Mustafa pimpinan saya, Berli Logistik teman saya. Tapi kalau exchange yang di luar, nah saya masih ragu. Ya. Karena luar negeri, kita nggak tahu berapa potongannya, persennya. Kita nggak tahu di mana alamatnya. Jika terjadi masalah, komplainnya kemana. Jadi carilah yang mudah, yang gampang, yang membuat hati kita tenang. Jangan sampai kita sudah berbelanja masih mikir, wah barang nggak sampai, barang tak sampai. Wah ini dikirim nggak? Barang yang dikirim sesuai apa nggak ya? Dia ada di luar negeri, gimana caranya ya untuk berkomunikasi? Ini perlu. Jika ini sudah kita laksanakan, jika ini sudah kita diskusikan, jika ini sudah jatuh pilihan kita kemana kita harus menggunakan koin P kita, maka teman-teman saya berharap kita sukses secara bersama-sama. Kita tunggu saja informasi dari Core Team yang katanya tidak lama lagi akan ditentukan siapa pemenang hackathon, ditentukan kapan open minded, ditentukan berapa harga konsensus. Bagi yang belum bergabung ke grup, saran saya, segera bergabung ke grup biar dapat informasi. Carilah informasi yang akurat, bandingkan dengan komunikasi yang lain. Andai kata kita dapat ini dari WA, coba cari di Twitter. Dapat di Twitter, coba cari di Facebook. Dapat di Facebook, coba cari di Instagram atau di Telegram. Ya, kita jangan diam saja.
kita harus berproses, harus semangat mencari informasi yang berharga. Tanyalah sama senior-senior kita, diskusikan sama senior-senior kita. Masing-masing ketua daripada Pen Network provinsi, cobalah mulai adakan pertemuan-pertemuan, rapatkan, dan bicarakan. Sehingga nanti pada saat open mainnet ditetapkan harga konsensus, maka kita tahu berapa jumlah koin kita, berapa jumlah yang harus kita keluarkan untuk berbelanja. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin tidak aktif lagi di CoinP, ya segera ya aktifkan. Ya, kalau masih mau, kalau nggak mau ya tidak ada masalah, lihat-lihat saja keberhasilan teman-teman nantinya. Jadi teman-teman yang masih sabar, yang masih aktif mengklik petir, kuatkan hati, ya kuatkan hati kita, jangan pikirkan orang-orang yang berkata nyinyir. Jangan tergiur dengan harga yang mahal siap membeli CoinP kita. Karena saat ini masih inclusive mainnet, kita nggak bisa menjual CoinP kita. Tapi yakin percaya, pada saat nanti semuanya akan indah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kepada teman sahabat Pen Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.